dan meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati. Saya minta Ibu Tabita untuk berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan cinta-Mu atas kami hingga kami boleh ada saat ini. Terlebih kesempatan di mana kami boleh berkumpul bersama, kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu membawa korban syukur kami melalui pujian dan pengagungan kami bagi Engkau. Sebab kami tahu Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Sebabnya Tuhan, kami mau bawa hati kami, segenap jiwa kami. Kami mau persembahkan pujian dan pengagungan kami bagi Engkau Tuhan. Karenanya Bapa, sebelum pujian pengagungan kami naikkan di hadapan-Mu, mari Tuhan Engkau mau suci kuduskan kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Layakkan setiap kami, agar setiap pujian penyembahan kami semuanya boleh menyukakan hati Tuhan. Karena inilah yang menjadi kerinduan setiap kami umat yang percaya. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasai setiap hati pikiran kami. Kuasai ruangan ini Tuhan, untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Turunlah pengurapan-Mu atas setiap kami. Kami siap masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Yohanes 16 ayat 8 mengatakan, dan kalau Ia Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yang sepakat katakan amin. Mari kita menyembah Tuhan. Hanya Engkau yang terindah Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu. Ku sembah Kau, Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertalu. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup
segenap hatiku. Aku mau menceritakan perbuatanmu yang ajaib. Terima kasih Yesus. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan
penyertaan-Mu Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami sendirian dalam kehidupan ini, tetapi Roh Kudus yang menolong kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Saya minta semuanya berdiri dan angkat tanganmu. Terima kasih Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Terima kasih Tuhan atas Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sungguh ajaib. Saatnya kami mau bersorak-sorai untuk penyertaan. Saatnya kami bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Yang sepakat katakan amin. Di sini siapa yang merasa menjadi miliknya Tuhan Yesus? Semuanya menjadi miliknya Tuhan Yesus. Amin. Jawab dulu kanan kiri. Jangan takut, kita semuanya miliknya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, jangan tinggalkan orang-orang yang berharap padamu. Pada nama Yesus, kekuatan-Mu. Oh, oh.
Mau siap? Masih ada sukacita ini ya. Masih mau menari untuk Yesus Kristus? Amin. Keagungan Tuhan. Silakan duduk kembali. Ini saatnya kesaksian ini. Ini juga ada tamu ini dari Belanda, Ibu Beka, lama nggak muncul. Kebetulan di Surabaya ya Bu. Ada yang kesaksian Bu? Saya. Ya boleh Bu, ayo Bu. Boleh. Kejutan loh ini. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih Bu Lisi, saya bisa ada di sini. Saya nggak ada rencana kesaksian. Saya mau cerita sedikit. Saya datang ke Indonesia untuk menghadiri, mendatangi ke kuburan ibu saya sama kakak saya. Jadi mungkin ada yang nggak tahu, dalam 2 minggu pertama kakak meninggal, habis itu ibu saya.
Tapi saya tidak berduka cita sebentar. Sekarang bersuka cita karena saya tahu mereka ada di surga. Amin. Terima kasih kepada Tuhan karena Dia Allah yang setia. Saya mau kesaksian yang selalu ditegur. Saya nggak punya kesaksian yang tidak ditegur. Karena saya tahu, saya menganggap Bapak saya, Tuhan itu Bapak saya di surga. Di samping Dia mengasihi, Dia pun menegur saya. Saya ini agak sombong, selalu bilang I'm the giver. Padahal givernya cuma sedikit. Tapi saya selalu mengimani I'm the giver. Suatu hari saya baca quote, katanya peminta-peminta itu tidak pernah ada batasnya. Jadi sekarang pemberinya yang harus belajar membatasi, masuk ke otak gara-gara baca itu quote-nya dunia. Suatu hari saya sudah mulai bosan memberi. Tapi saya lupa, kan kamu bilang I'm the giver. Aku bukan the prayer, aku bukan pembawa firman, but I'm the giver, saya pemberi. Tapi dompet sama keinginan itu mulai nggak seimbang, jadi mulai jengkel, yang minta masih banyak, sedangkan dompet ini agak mengganggu. Jadi saya kesal gitu loh. Tuhan gitu loh, ini orang-orang yang meminta sama, kan saya harus belajar limit. Tuhan bilang sama saya, apakah kamu mau saya sama kamu limit? No, saya nggak mau kamu limit. Kenapa kamu mau limit memberi? Ada limit, apa batas? Oke, tapi masih gondok ini, dia ngomong apa aja Roh Kudus nggak saya dengerin. Suatu hari saya turun ke bawah, udah bosen dengerin firman Tuhan. Saya pikir udah capek, terlalu banyak firman Tuhan yang masuk. Kali ini saya nggak. Duduk dan mau lihat YouTube, saya kan suka lihat berita Indonesia, partai-partai. Saya bukannya buka ke partai, saya buka ke Amerika. Ada orang khotbah, namanya Michael Todd. Ini saya suka sekali sama Michael Todd karena dia pelajarannya itu yang saya belum mengenal. Terus saya lihat di panggungnya Michael Todd itu ada pemain basket 5 baju warna hitam sama pemain basket 4 baju warna putih. Saya pikir ini mau show apa lagi, karena Michael Todd ini selalu spektakuler kalau khotbah. Jadi dia nggak asal buka firman, tapi dia pakai drama. Terus pemain basket 5 itu ternyata dari dunia. Wah, penfitnah, apa-apa ada tulisannya. Yang 4 itu nomor 1 the prayer, pendoa. Nomor 2 itu firman Tuhan, the words. Nomor 3 itu gathering, persekutuan. Nomor 4 itu fasting, puasa. Yang nomor 5 nggak ada. Nah, mereka mulai bertanding. Yang the prayer lawan 5 dari dunia. Main basket ini benar-benar mereka main. Kalah. Nomor 2 nolong, pendoa ditolong sama firman Tuhan. Yang ketiga, the gathering, orang yang suka bersekutu, kalah. Yang keempat itu yang orang suka puasa, tetap kalah. Tahu-tahu musiknya keras. Keluar satu seorang ya saya bilang negro, orang kulit hitam, tinggi sekali. Dia belakangnya tulisannya giving. Tulisannya giving. Jadi 4 itu kalah. Tahu-tahu mereka datanglah si giving ini pemberi, terjadi kemenangan. Ada victory. Waktu itu dalam bahasa Inggrisnya enak sekali menjelaskannya. Saya baru sadar, Tuhan, saya boleh berdoa, saya boleh baca firman sampai A sampai Z, saya boleh ke persekutuan doa, saya boleh puasa. Tapi kalau saya nggak giving, saya tidak memberi, ini mungkin khusus untuk saya ya, bukan untuk orang lain. Jadi ini saya lagi berkecamuk dengan posisi memberi, bosen kasih orang uang yang selalu minta. Tuhan tegur saya. Pertanyaannya, ini uangmu apa uangnya Tuhan? Waktu saya marah itu, Kevin, anaknya Butam dengar. Dia bilang, Tante Wet, ini untuk Tuhan apa Tante Wet mau dipuji Tuhan, dipuji orang? Butam langsung marahin anaknya, jangan, biarkan dia negur saya. Karena rupanya ada mungkin unsur saya pengen diterima kasih orang. Kamu sudah saya tolong, udah dibeliin rumah, minta mobil, mau apa lagi? Memang kerjaanku presiden, minta terus gitu. Tapi rupanya Tuhan tidak suka. Di dalam
pikiran ini mulai berkecamuk tentang bagaimana dunia itu ada batasnya memberi. Tapi Tuhan tidak ada batasnya. Kalau kamu mau diberi sama Tuhan tanpa batas, jangan membatasi orang. Kalau hatinya sudah bergejolak mau beri-beri. Waktu saya lihat pertandingan ini khusus untuk saya karena saya suka mulut besar, I'm the giver. Buktikan kata Tuhan, jangan ngomong aja. Kalau memang kamu mau jadi pemberi, silakan kamu memberi. Tidak ada hitung-hitungan. Habis itu saya sadar, ini teguran Tuhan untuk saya. Sekali bilang the giver, sampai mati the giver. Jadi kesaksian ini yang Tuhan memberikan kepada saya. Ini pelajaran yang bagus buat saya. Belum tentu buat orang lain. Terima kasih Bu Wolan. Itu aja yang mau sampaikan pengalaman. Yang lainnya saya nggak punya pengalaman. Semuanya oke. Cuman kalau saya berbuat salah selalu ditegur. Puji Tuhan karena Bapak kita Bapak yang mendidik. Dihajar kita bukan anak sembarangan. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Silakan. Ada kesaksian lagi? Ya, mungkin perlu saya dikit apa namanya? Mungkin ada koreksi dikit aja. Kalau kita bilang tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu gitu ya. Kadang kita memberi itu bagus, tapi biar Tuhan yang tahu. Dan saya percaya kalau kita memberi dengan sukacita, ya tanpa ada seberapa pun, Tuhanlah yang akan membalas semuanya ya. Oke ya. Puji Tuhan. Hati yang beliau sampaikan itu beliau ya, apa yang beliau lakukan, tapi saya berharap semua dalam koridornya daripada kebenaran firman Tuhan ya. Jadi kita di sini semua pun berusaha bagaimana supaya memberi tanpa mengetahui gitu ya. Ya jadi kita belajar karena firman sudah mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu, dan Bapa di surga yang maha tahu yang akan memberkati. Apa yang disampaikan Bu Beka memang itulah hati beliau ya, yang kita tahu beliau melakukan itu. Ada yang senang hati, tapi kadang-kadang ya itu tadi beliau menyampaikan suatu saat ada rasa jenuh juga ya. Tapi saya percaya saudara, Tuhan memberikan benih untuk diberi. Kalau tidak ada benih ya kita tidak usah memaksakan, karena pasti ada tujuan Tuhan ya. Itu Tuhan. Yang terlebih adalah kebenaran yang kita berikan untuk membawa umat Tuhan kepada keselamatan. Takutnya nanti kalau kita beri dia minta terus, dia tidak berharap lagi kepada Tuhan nanti. Ya, tidak berharap sama Tuhan, dan akhirnya pemberian kita menjadi jebakan buat mereka. Ya, tapi kebenaran kita semua sama, memberi kebenaran itu tidak ada rasa tertuduh lagi, karena kebenaran sama membawa kita kepada keselamatan. Ya, kita bawa kebenaran kepada orang sama, kita bawa mereka kepada Tuhan, bawa mereka kepada keselamatan, bawa mereka kepada kekekalan. Tuhan ya, saya undang Kak Juli untuk bisa nyanyi sama-sama. Pujian ini menjadi koreksi kita untuk hamba Tuhan. Ya, hamba pilihan. Hamba pilihan ini setiap pujian ini dinyanyikan ya menjadi sebuah introspeksi supaya kita sebagai hamba Tuhan, karena di atas mimbar ini adalah mimbar yang kudus. Dan kalau kita menyampaikan sesuatu ditangkap oleh jemaat, dan ajaran kita yang kita sampaikan bertanggung jawab kita kepada Tuhan. Dan kalau kita salah mengajar, maka kita nanti bertanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Makanya saya seringkali berkata, saya lebih gak suka untuk naik di atas mimbar. Saya lebih baik menjadi pendengar daripada di atas mimbar. Tapi mau udah mau saya harus naik, jadi ya menjaga pengajaran ini. Ya. Oke, haleluya. Haleluya Jesus. Kejujuran dan ketulusan, kesetiaan dan kekudusan, firman-Mu tak kupalsukan, maksudku
Sudah Babodi berdoa buat firman Tuhan. Persiapkan hati kita. Mendengarkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.